Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu. Channelnya orang-orang yang tetap istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi Fikrah Falsafiyah yang ketiga yang akan membahas manusia, objek pendidikan dan pengajaran. Mengajar dan mendidik merupakan sebuah pekerjaan yang sulit dan rumit, yang menuntut kecerdasan, keahlian, pengalaman, dan pengetahuan yang luas. Oleh karena itu, para pendidik harus mengetahui beberapa poin berikut ini. 1. Mengenal dengan baik esensi dan hakikat manusia. 2. Mengenal dengan baik berbagai potensi jiwa manusia. 3. Berdiri teguh pada tujuan mendidik manusia sempurna dan mengetahui betul tujuan yang harus diraih dalam mendidik dan mengajar manusia. Yang keempat, mengetahui faktor-faktor dan fasilitas-fasilitas apa saja yang harus digunakan dalam usaha mencapai tujuan. Dan yang kelima, mengetahui hal-hal yang merintangi pencapaian tujuan dan sekaligus mengetahui cara-cara mengatasinya. Kita mulai dari hakikat manusia. Hakikat manusia. Banyak sekali definisi dan penjelasan yang diberikan kalangan ilmuwan tentang esensi dan hakikat manusia. Sebagai contoh, sebagian dari mereka menganggap bahwa manusia tidak lebih dari seekor binatang yang tidak mempunyai perbedaan substansial dengan binatang-binatang lainnya. Manusia punya jantung, gorila pun punya. Manusia punya kaki, gorila pun punya. Manusia punya kepala, gorila pun juga punya kepala. Dan seterusnya, tidak ada perbedaan yang substansial antara manusia dengan binatang-binatang yang lainnya. Dalam keyakinan mereka, manusia adalah binatang yang telah memperoleh kesempurnaan, namun belum melewati batas-batas kebinatangannya. Sehingga seluruh perbuatan, perilaku, karakter, dan bahkan ilmu dan pemikirannya tidak lebih bersumber dari pengaruh-pengaruh dan kebutuhan-kebutuhan materi. Kita bisa menyaksikan banyak sekali orang-orang yang pintar, yang terdidik, akan tetapi pemikirannya, cita-citanya tidak bisa lepas dari pengaruh-pengaruh kebinatangannya. Mereka meyakini bahwa manusia itu maujud materi dan hanya mempunyai satu dimensi. Dan mereka tidak mempercayai sedikit pun akan adanya roh. Dan bahkan mereka mengatakan bahwa roh dan jiwa manusia tidak lebih bersumber dari reaksi kimiawi materi. Jadi kalau ada orang mati itu tidak dikatakan rohnya itu hilang, tapi itulah reaksi kimiawi sehingga orang itu mati. Bukan rohnya yang dicabut karena mereka tidak percaya dengan roh. Atas dasar keyakinan ini, lalu mereka mendefinisikan manusia sebagai hewan pembuat alat, hewan pembangun, hewan penghasil barang, dan hewan yang dapat berbicara. Namun di sini kami tidak bermaksud mengkritisi definisi-definisi tersebut. Karena kita akan bahas masalah pendidikan, bukan masalah filosofi. Di sisi lain, sekelompok ilmuwan lain menganggap bahwa manusia sebagai maujud yang bebas, spesial, luhur, dan mulia, yang memiliki kelebihan substansial dari seluruh hewan yang ada. Oleh karena itu, mereka mendefinisikan manusia sebagai berikut. Manusia adalah hewan yang mempunyai jiwa, yang dapat berpikir dan memahami hakikat-hakikat universal. Ingat, jiwa dan akal inilah yang merupakan zat dan hakikat manusia, yang menjadikannya manusia itu berbeda dari seluruh hewan-hewan yang lain. Seluruh nabi dan agama samawi mendefinisikan manusia seperti itu. Dan kita pun dalam pembahasan ini akan mengkaji manusia dari sudut pandang Islam. Namun sebelumnya mari kita lihat manusia dari sudut pandang filsafat. Manusia adalah maujud kompleks
yang mempunyai beberapa dimensi wujud. Dari satu sisi, manusia adalah jisim yang mempunyai sifat-sifat seperti berat, panjang, lebar, ketebalan, kedalaman, bentuk, warna, dan sifat-sifat lainnya. Dari sisi lain, manusia adalah jisim yang dapat tumbuh dan berkembang, atau al-jismun nami. Manusia makan, tumbuh dan melahirkan, beranak pinak, berkembang biak. Oleh karena itu, selain manusia merupakan jisim, manusia juga mempunyai roh tumbuhan yang membedakan dari benda-benda mati. Kalau jisim itu ada yang mati dan hidup, tapi manusia itu berupa jisim yang hidup. Seperti halnya tumbuh-tumbuhan itu juga hidup, lain dengan batu. Di sisi lain, manusia juga seekor hewan yang mempunyai gerak. Tumbuhan tidak bergerak, tapi manusia bisa bergerak. Manusia punya keinginan dan emosi, dan diri hewani inilah yang membuatnya berbeda dari benda mati dan tumbuhan. Jadi manusia itu jisim yang tumbuh dan juga yang bisa bergerak sesuai dengan keinginannya. Untuk memahami dan berhubungan dengan objek luar, manusia juga mempunyai 5 panca indera lahir, yaitu kemampuan penglihatan, pendengaran, perabaan, perasaan, dan penciuman. Dari dimensi materi, manusia memiliki seluruh yang dimiliki jisim unsur, jisim nami, dan hewan. Selain semuanya itu, manusia juga mempunyai permata yang sangat berharga, yaitu yang dinamakan diri berakal atau an-nafsul aqilah. Diri berakal manusia adalah maujud yang terbebas dari materi dan sifat-sifatnya, yang dengannya manusia dapat berpikir dan memahami hakikat-hakikat dan pemahaman-pemahaman universal. Dengan permata yang sangat berharga inilah manusia memiliki kelebihan dari hewan-hewan lain, dan permata yang sangat berharga ini merupakan zat dan esensi manusia. Oleh karena itu, manusia adalah spesies tersendiri yang dari sisi zat dan esensinya berbeda dari seluruh hewan lainnya. Jadi tidak ada binatang yang mempunyai nafsul aqilah, hanya manusia yang mempunyai nafsul aqilah. Manusia meski mempunyai banyak dimensi wujud, namun dari sisi zat ia tidak lebih dari satu hakikat. Bukan berarti bahwa diri berkembang atau an-nafsu an-nami atau al-jismu an-nami, diri hewani dan diri insani pada manusia merupakan 3 wujud yang benar-benar ada dan manusia mempunyai 3 diri. Tidak demikian. Melainkan manusia tetap hanya merupakan satu hakikat. Namun hakikat yang mempunyai 3 peringkat wujud. Hakikat manusia tetap satu. Manusia tetap satu hakikat, tapi mempunyai 3 peringkat wujud. Peringkat terendah dari manusia adalah melaksanakan pekerjaan tumbuhan. Peringkat yang lebih tinggi dari itu melaksanakan pekerjaan hewan. Dan peringkat tertinggi adalah berpikir dan mengerjakan segenap pekerjaan manusia. Pada saat orang mengatakan berat, bentuk, warna, misalnya berat tubuh, bentuk tubuh, warna tubuh, dan dimensi materi lainnya, maka sebenarnya ia sedang memberitahukan tentang peringkat jasmani atau jisim unsurnya. Pada saat orang itu mengatakan makan ini, makan itu, mengalami pertumbuhan, dan melahirkan, berkembang biak, maka ia tengah menceritakan tentang peringkat al-jismun naminya. Pada saat ia mengatakan gerak, keinginan, dan emosi, nafsu, maka ia hakikatnya sedang memberitahukan tentang peringkat hewaninya. Dan pada saat ia menceritakan, mengatakan pemikiran, idealisnya, dan pemahamannya, ideologinya, maka ia sedang menceritakan tentang roh abstrak atau roh mujarrad dan peringkat kemanusiaannya. Oleh karena itu, di samping manusia itu merupakan satu hakikat, namun ia mempunyai beberapa diri jasmani, diri tumbuhan, diri hewani, dan diri manusia.
Namun yang menjadi substansi dan kelebihan manusia ialah diri manusianya itu. Karena adanya an-nafsul aqilah. Roh manusia adalah substansi mujarrad atau spirit yang sepi dan sunyi dari materi, yang tidak tercampur dengan materi, yang berasal dari alam malakut yang tidak akan terkena kerusakan dan ketiadaan, dan akan tetap ada untuk selamanya. Roh manusia adalah maujud mujarrad yang tidak tercampur dengan materi, namun bukan mujarrad sempurna, melainkan mujarrad tidak sempurna, yang dari sisi peringkat rendah wujudnya mempunyai kaitan dengan jisim dan mengerjakan pekerjaan materi. Oleh karena itu, manusia harus bergerak menuju kesempurnaan. Dari satu sisi manusia adalah hewan dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan hewan, sementara di sisi lain manusia adalah manusia dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan manusia. Maujud yang mengagumkan ini pada awal wujudnya memang tidak sempurna, namun secara bertahap ia membangun dan mengembangkan dirinya. Keyakinan dan karakter yang bersumber dari perbuatan dan gerak akan menyampaikan wujud manusia pada kesempurnaan. Masalah-masalah yang disebutkan di atas dan masalah-masalah lain yang berhubungan dengan diri atau an-nafs telah dibahas dalam buku-buku filsafat dan buku-buku ilmu kalam, dan para cendekiawan dan filosof Islam telah membahas masalah-masalah ini secara rinci dan panjang lebar. Namun, tujuan pokok video ini adalah mengenai pendidikan dan pengajaran, bukan pembahasan mengenai ilmu kalam, bukan pembahasan mengenai filsafat, walaupun tetap ada pengaruh filsafatnya. Oleh karena itu, untuk mengetahui lebih dalam masalah ini, alangkah baiknya sahabat kampung ilmu yang budiman menelaah buku-buku logika, filsafat, dan ilmu kalam. Tapi enggak apalah, saya sampaikan sedikit pikiran filosof mengenai manusia. Lihat gambar ini. Di dalam ilmu mantek, ketika kita membahas kuliah homsah, itu ada yang namanya nau, jenis, fasal, khossah, dan arad am. Nah, di sana itu biasanya dibahas mengenai nau. Nau itu kaitannya dengan jenis, misalnya manusia, ini diri manusia, itu termasuk hewan. Dan hewan itu termasuk al-jismu an-nami, jisim yang berkembang. Dan al-jismu nami itu termasuk jisim, dan jisim itu termasuk jauhar, yang paling tinggi ini. Jadi jauhar itu substansi itu dibagi dua, ada jisim dan ghairul jisim, materi dan non-materi. Dan jisim itu dibagi dua, ada jisim yang berkembang dan ada jisim yang tidak berkembang. Kemudian jisim yang berkembang itu ya seperti hewan, manusia, tumbuh-tumbuhan. Jadi, jisim itu dibagi dua, jisim an-nami dan ghairunami. Jisim an-nami, jisim yang tumbuh, itu ya seperti tumbuh-tumbuhan, manusia, binatang yang tidak berkembang, yang seperti batu itu, besi. Nah, jisim yang tumbuh ada yang namanya hayawan. Hayawan ini isinya ya binatang dan manusia. Nah, kemudian hayawan dibagi dua, ada yang bisa berpikir dan yang tidak bisa berpikir. Yang bisa berpikir namanya manusia, yang tidak bisa berpikir namanya binatang. Jadi di sini hayawan itu jangan diterjemahkan seperti hewan dalam pengertian bahasa Indonesia adalah binatang, tidak. Tapi adalah jisim yang bisa bergerak sesuai dengan keinginannya. Manusia bisa, binatang pun juga bisa. Maka keduanya disebut hayawan. Jadi jisim itu berkaitan dengan berat, bentuk, warna, dan dimensi materi. Kalau al-jismun nami itu atau materi yang tumbuh itu mesti membutuhkan makan, ada pertumbuhan, ada perkembangbiakan atau melahirkan. Sedangkan hayawan, kalau hayawan itu berarti ada dia mempunyai gerak, mempunyai keinginan, mempunyai nafsu dan emosi.
Jadi ini hayawan dibagi dua, ada yang punya akal dan tidak. Manusia adalah hayawan yang mempunyai akal. Dengan akal itulah manusia mempunyai pemikiran dan mempunyai pemahaman. Inilah hakikat manusia yang sebenarnya. Sekarang manusia dalam pandangan Islam. Bagaimana Islam itu memandang manusia? Tadi kan pemikiran secara filosofi. Islam memandang manusia sebagai maujud multidimensi yang penciptaannya dimulai dari materi yang tidak mempunyai kecerdasan. Namun setelah meniti peringkat-peringkat kesempurnaan, manusia berubah menjadi satu bentuk maujud yang lebih utama dari materi. Benar asalnya tanah, kemudian berubah menjadi lebih sempurna, sehingga lebih utama dari materi. Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan penciptaan manusia sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah. Tsumma ja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Kemudian kami menjadikannya air mani di dalam tempat yang kukuh, rahim. Tsumma khalaqnan nutfata 'alaqatan fa khalaqnal 'alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata idzama. Fa khalaqnal mudghata idzaman fa kasawnal idzama lahma. Tsumma ansha'nahu khalqan akhar. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang menggantung atau darah. Lalu sesuatu yang menggantung itu kami jadikan segumpal daging. Lalu segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikan makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah sebaik-baik pencipta. Pada ayat di atas, setelah menjelaskan tahapan-tahapan kesempurnaan materi manusia, dan sampai manusia pada ujung batas potensinya dan menerima roh mujarrad, maksudnya roh yang tidak tercampur dengan materi, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kemudian kami jadikan dia makhluk yang lain. Khalqan akhar, makhluk yang lain. Allah menyebut makhluk baru itu dengan makhluk yang lain. Khalqan akhar, yang berbeda dengan dasar ciptaan-ciptaan sebelumnya yang merupakan ciptaan yang bersifat materi. Maksudnya, ciptaan baru yang berbentuk diri manusia lebih baik dari ciptaan-ciptaan sebelumnya. Dengan kata lain, lebih sempurna dan terbebas dari materi. Di sini, penciptaan sesuatu yang mujarrad atau yang bebas dari materi, dari sesuatu yang materi dan berubahnya sesuatu bentuk materi menjadi bentuk mujarrad. Jadi asalnya materi kemudian berubah bentuk menjadi bentuk non materi, sungguh sesuatu yang sangat penting dan amat mencengangkan. Pada akhir ayat di atas Allah Subhanahu wa taala berfirman, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maha suci Allah pencipta yang paling baik. Perlu diperhatikan bahwa Allah Subhanahu wa taala menggambarkan penciptaan manusia dengan ungkapan ansya'nahu khalqan akhar, yang berarti mencipta dengan tanpa perantara. Pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kisah penciptaan manusia sebagai berikut. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insani min tin. Dia juga memperindah segala sesuatu yang dia ciptakan dan memulai penciptaan manusia dari tanah. Tsumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Kemudian dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina, maksudnya air mani. Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Qalilan ma tashkurun. Kemudian dia menyempurnakannya
dan meniupkan roh ciptaannya ke dalam tubuhnya. Dia menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani untukmu. Sedikit sekali kamu bersyukur. Ayat di atas memberi isyarat kepada satu poin penting. Pertama, pada saat roh manusia hendak ditiupkan, tubuh ini disempurnakan terlebih dulu, dan begitu juga kemampuan menerimanya. Kedua, roh manusia sedemikian penting dan berharganya sampai Allah menisbatkannya pada dirinya. Tsumma sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi. Maksudnya roh itu berasal dari alam yang tinggi dan mujarrad, yang terbebas dari materi. Pada ayat lain, Allah SWT juga memberi isyarat kepada dua poin penting di atas. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan ke dalamnya rohku, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud. Ini cerita malaikat dengan Nabi Adam. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan telah meniupkan roh ciptaanku ke dalamnya, menyungkurlah kamu kepadanya dengan bersujud. Setelah Allah menyempurnakan kejadiannya Adam, malaikat disuruh sujud kepada Adam. Nah, sujud di sini bukan berarti menyembah, melainkan menghormat seperti sujudnya saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam kepada Nabi Yusuf. Pada ayat ini pun Allah SWT menyebutkan kemampuan dan kelayakan materi sebagai syarat ditiupkannya roh, dan memperkenalkan bahwa roh adalah maujud luhur yang dinisbatkan kepada dirinya, maksudnya Allah, dan disebabkan keistimewaan besar. Inilah manusia memperoleh kedudukan di mana para malaikat layak bersujud kepadanya. Inilah manusia memperoleh kedudukan di mana para malaikat layak bersujud kepadanya. Dalam ayat lain disebutkan roh manusia sebagai wujud terbaik. Allah berfirman, "Wa yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi, wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Mereka bertanya kepadamu, wahai Nabi Muhammad, tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu tidak diberi pengetahuan kecuali hanya sedikit. Pada ayat di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan bahwa dalam menjawab orang yang bertanya tentang roh, untuk mengatakan bahwa roh adalah bersumber dari ciptaan khusus Tuhanku, yang tidak melalui tahapan waktu dan tidak membutuhkan perantara. Lain dengan kejadian fisik manusia, melalui tahapan waktu dan perantara. Berkenaan dengan ayat di atas, Allamah Toba-Tobai, beliau ini adalah seorang mu'allif tafsir Al-Mizan yang besar itu. Allamah Toba-Tobai melakukan pembahasan secara rinci dan mendalam tentang amr dan roh. Beliau mengumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan roh dan amr. Dengan meneliti dan membandingkan di antara ayat-ayat tersebut, beliau menarik kesimpulan bahwa amr yang terdapat dalam ayat-ayat tersebut adalah perbuatan dan penciptaan Allah yang tidak memerlukan kepada sebab-sebab dan faktor-faktor tabiat, serta tidak memerlukan kepada gerak, proses, dan waktu, melainkan tercipta hanya dengan penciptaan takwini dan semata-mata dengan kata kun atau jadilah. Allah SWT berfirman di dalam Al-Quranul Karim surat Yasin ayat 82, "Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun." Sesungguhnya ketetapannya, jika dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, kun, jadilah, maka jadilah sesuatu itu. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Maka Maha Suci Allah yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, dan kepadanya kamu dikembalikan.
Wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar. Perintah kami ketika menghendaki sesuatu hanyalah dengan perkataan sekali saja, seperti kejapan mata. Oleh karena itu, penciptaan dengan satu perintah adalah lebih tinggi dan lebih baik dari penciptaan secara bertahap dan alami. Karena tidak memerlukan kepada gerak, potensi, dan waktu, melainkan dengan serta-merta tercipta, tiba-tiba tercipta begitu saja. Dengan demikian, maka perkara yang seperti ini sudah tentu terlepas dari materi dan waktu. Atas dasar itu, Allah SWT memerintahkan kepada Rasulullah SAW bahwa dalam menjawab orang yang bertanya tentang roh, cukup dengan mengatakan roh itu termasuk kategori amr atau perintah, yaitu lebih baik dari materi, gerak, dan waktu. Dari ayat-ayat ini dapat ditarik kesimpulan bahwa manusia adalah maujud mulia dan istimewa. Karena hakikat dirinya terbentuk dari roh mujarrad, roh yang tidak tercampur dengan materi, yang merupakan maujud yang lebih baik dan lebih utama dari materi. Masalah kemujarradan diri dan roh manusia adalah masalah filsafat yang pelik, yang membutuhkan pembahasan yang panjang. Bagi sahabat-sahabat kampung ilmu yang berminat, dapat merujuk pada buku-buku filsafat, tafsir, dan ilmu kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.